Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Baru saja per hari ini tanggal 10 Maret hari Senin ya, 3 jam yang lalu BKN telah melaksanakan rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP CASN ya. Dan secara bersamaan juga per hari ini di tanggal 10, kawan-kawan kita di berbagai daerah, salah satunya adalah daerah Sulawesi Tenggara, sedang melaksanakan aksi demo untuk menolak penundaan pengangkatan yang diserentakkan. Ini hal yang menarik karena ada aksi demo tapi yang di demo sedang rapat ya. Cuman saya jadi penasaran apa sih yang dibahas. Saya berharap sih ada pembahasan terkait isu saat ini yang sedang gencar disuarakan oleh teman-teman CSN terkait ketidaksetujuan untuk diserentakannya TMT gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen nonton secara full bisa langsung aja menuju ke YouTube-nya BKN. Untuk teman-teman yang mungkin males nonton full ya, mungkin bisa menyimak penjelasan dari saya. Di sini saya sudah meresum hasil rapat secara keseluruhan intinya gitu ya. Jadi ini adalah resum dari saya. Yang menarik adalah tadi ketika saya tonton secara sekilas, ternyata Kepala BKN juga membahas, beliau menyampaikan turut berempati terhadap CSN yang telah resign dan juga memberikan solusi. Nah, solusinya apa? Ini nanti kita akan simak bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu secara singkat apa yang dibahas biar teman-teman tahu nanti isi video dari rapatnya BKN membahas apa aja gitu ya. Yang dibahas pertama adalah hasil kesimpulan raker dengan DPR, DPD Komisi 2, DPR RI dengan Menpan RB dan Kepala BKN tanggal 5 Maret yang lalu gitu ya. Kemudian membahas terkait latar belakang atau hal yang mendasari penyesuaian jadwal. Teman-teman juga sudah tahu ya, ini juga tertulis dalam surat edaran yang sudah saya bahas di sebelumnya. Kemudian juga membahas terkait tindak lanjut, di mana di sini tetap terbahas adanya pengangkatan CPNS yang diserentakkan yaitu TMT 1 Oktober dan P3K 1 Maret 2026. Kemudian berikutnya adalah terkait pelamar yang ketika tahun depan yang P3K sudah pensiun maka nanti tetap diangkat dengan masa perjanjian 1 tahun. Kemudian proses pengusulan dan penetapan tetap berjalan secara normal. Dan nomor 7 PPK instansi pusat dan bla 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 ini serupa dengan surat edaran yang kemarin saya bahas gitu ya. Di sini saya belum menemukan pembahasan terkait apa ya kayak merevisi hasil keputusan belum belum terdengar dari saya gitu. Malah di sini ada tindak lanjut yang disampaikan gitu kan. Yang pertama dari instansi segera memanggil calon ASN untuk memberi pemahaman perihal pengangkatan secara serentak dan kepastian pengangkatan sebagai CSN. Jadi tadi disampaikan tuh banyak jadi pihak PKN tahu tentang hal yang sedang menjadi isu saat ini. Jadi menginstruksikan untuk instansi segera memanggil baik secara luring maupun daring. Kalau daring melalui via Zoom untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan. Ya mungkin pemahamannya nanti serupa dengan yang saya sampaikan jadi perihal hal yang melatar belakangi dan selebihnya gitu ya. Jadi disuruh ngasih pemahaman gitu. Kemudian instansi juga memberikan pembekalan dan pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS atau P3K agar saat masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik. Ini juga masih serupa dengan yang sering kita bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi pembekalan ini tadi disampaikan kalau bisa di bekalnya itu melalui via Zoom juga gitu. Kemudian instansi tetap memproses CSN sampai selesai SK pengangkatan, kemudian mulai mempersiapkan usulan pengangkatan. Intinya di sini adalah memberikan pemahaman bahwa mereka nggak usah khawatir karena pasti akan bekerja, pasti akan diangkat. Padahal itu bukan yang diharapkan karena saya yakin teman-teman juga tahu, teman-teman semuanya tahu bakal diangkat kan. Yang teman-teman proteskan bukan masalah nggak diangkat, tapi persoalan panjangnya masa menanti untuk pengangkatan yang mana di masa penantian itu ada yang sudah menganggur, ada yang sudah kehilangan uang untuk membayar penalti dan lain sebagainya. Saya masih menunggu sentilan ke arah isu yang sedang hangat terjadi ya. Dan akhirnya terbahas juga oleh Kepala BKN setelah sudah menyampaikan berbagai slide tadi. Beliau menyampaikan rasa empatinya. Kita dengarkan aja langsung ya. Nanti teman-teman bisa ya simpulkan sendiri ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin
ada masukan untuk ibu dan bapak. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada 2. Kemungkinan gagal, kemungkinan juga berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September. Karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali. Nah, ini saya mohon masukan dari rekan-rekan semuanya untuk yang terakhir ini. Oke, teman-teman sudah dengar sendiri ya bagaimana solusi yang diberikan oleh Kepala BKN. Jadi, padahal saya berharap solusinya adalah adanya pembahasan terkait perubahan keputusan yang mana TMT-nya diserentakkan di tanggal yang sudah terbahas itu ya, menjadi lebih normal lagi, artinya yang sudah siap membagi ya silakan dibagi. Saya berharapnya solusi itu yang muncul. Tapi ternyata malah solusi yang lain yang muncul ya, dimana disampaikan solusinya adalah ya nanti yang tidak bekerja dihubungi kantornya, kita beri saran kantornya untuk mempekerjakan kembali. Itu kalau kantor-kantor di bawah naungan instansi pemerintah atau di bawah naungan negara itu kayaknya kalau misalnya berhasil ya alhamdulillah, tapi banyak banget teman-teman CSN yang tidak bekerja di instansi pemerintah atau instansi negara, kayak di kantor swasta, kemudian mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan kecil gitu kan, otomatis mereka-mereka seperti itu kan juga akhirnya nggak dapat solusi karena ya otomatis instansi pemerintah hanya bisa istilahnya itu menginterferensi sesama instansi di satuan kerja pemerintah juga gitu ya. Jadi agak sedikit kaget sih saya. Saya berharap tadi itu ketika ada kata-kata berempati itu akan muncul sebuah solusi untuk mengubah penetapan NIP yang secara serentak itu, yang CPNS 1 Oktober, yang P3K 1 Maret tahun depan. Harapannya sih itu ya, ternyata bukan, ternyata solusi terkait ya yang udah resign itu bagaimana agar dikembalikan, itu semua pembahasannya gitu. Dan juga tadi kalau teman-teman mendengarkan kan juga tidak ada jaminan pasti, karena disampaikan Kepala BKN bisa berhasil bisa enggak, berarti kan enggak ada jaminan pasti gitu ya. Walaupun ada jaminan bakal kembali dipekerjakan, tapi bagaimana nasib teman-teman yang mereka bekerja tidak di bawah naungan Satker Negeri gitu. Itu yang hal yang akhirnya waduh, kok gini ya. Ya, kita hanya bisa menunggu bagaimana respon dari DPR untuk mengulas ini, karena satu-satunya harapan teman-teman kayaknya ya DPR deh untuk menggandeng ulang BKN dan juga PAN-RB untuk rapat ulang gitu. Dan baru saja juga setelah melaksanakan live BKN akhirnya memposting postingan ini ya, penetapan NIP dan TMT CSN sesuai jadwal terbaru. Ini banyak yang kaget, terbaru mikirnya diperbarui padahal nyatanya sama. Jadi ini sesuai dengan jadwal terbaru untuk CPNS paling lambat 30 Juni, untuk
eh, P3K paling lambat 30 November. Ini untuk usul penetapan NIP ya, untuk usulan. Nah, untuk pertek penetapannya atau TMT-nya tetap 1 Oktober untuk yang CPNS, yang P3K 1 Maret 2026. Masih sama dan seterusnya. Eh dan di komentarnya itu komentarnya tombol tetap, tombol tidak setuju. Allah ya Karim. Oke teman-teman, ya saya nggak bisa berkata apa-apa selain tetap sama seperti video-video sebelumnya, bersabar, tetap bersabar dan terus berdoa dan jangan berhenti bersuara. Semoga suaranya didengar dan ada yang bersedia mewakili suara teman-teman untuk memperjuangkan perubahan keputusan terkait diserentakannya TMT untuk pengangkatan teman-teman ya. Yang jelas masukan dari saya, silakan teman-teman kritis tapi dengan cara yang tidak anarkis. Silakan bersuara tapi tetap dengan etika. Udah itu aja, semoga teman-teman tetap lancar ibadahnya, yang berpuasa di bulan suci ini tetap lancar. Untuk teman-teman yang lain saya doakan urusannya juga lancar, mendapatkan rezeki dari berbagai pintu yang tidak terduga dan jumlahnya juga melimpah sehingga bisa membuat keluarganya menjadi berkah ya. Tetap semangat teman-teman semuanya dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.